أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأصحاب الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka thalabul ilmi. Kita menuntut ilmu, kita belajar tentang agama Islam, belajar tentang sebuah hadis, sebuah kitab yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengumpulkan 40 hadis yang kesemuanya itu kategorinya Sahihul Karim, hadis-hadis yang maknanya kalimatnya ringkas tapi maknanya dalam, dan juga kesemuanya itu hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini termasuk porosnya Islam. Bisa dikatakan Islam berporos pada hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini, sehingga barang siapa yang menguasai ini seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu kita masuk ke hadis yang ke-28, yaitu berpegang teguh dengan sunnah. Hadis ini melengkapi atau menyempurnakan dari hadis yang kelima yang dulu pernah kita pelajari. Al-Abi Najih, yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah kepada kami, wejangan kepada kami, yang mana saking mantapnya wejangan tersebut, wajidat dan halu, sampai hati itu bergetar, watarbat dan halu, dan mata air itu berlinang. Saking mendalamnya nasihat itu sehingga bagi pendengarnya itu hatinya itu betul-betul bergetar, kemudian matanya menangis. Sahabat banyak yang menangis sebab nasihat ini. Suatu saat pernah belajar seperti ini, melihat nasihat Nabi ini kok nggak kayak biasanya, maka berkata kami para sahabat, ya Rasulullah, karena mau itu wadi pausin aja, wahai Nabi, engkau nasihat kali ini betul-betul membuat hatiku ternyuh. Kayak kami melihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka ausini, berilah wasiat kepada kami. Jadi sahabat ini melihat Nabi seakan-akan Nabi kayak orang kamitan. Nasihat ini benar-benar manis sehingga banyak mata air yang berlinang. Makanya sahabat ini kayaknya Nabi kayak nasihat terakhir. Makanya kumpul kayak gitu, sahabat berkata, udah kalau itu wasiatlah kepada kami. Yang namanya wasiat itu berarti nasihat pungkasan, nasihat sebagai orang yang meninggal. Jadi nasihat itu sangat penting. Kalau Nabi bersabda, usikum bittaqwallah azza wa jalla. Nabi wasiat kepada sahabatnya yang pertama, aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah
mendengarkan dan taat pada penguasa yang sah. Wasiat yang ketiga, wasami wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum abdun. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Jadi kan menunjukkan pemimpin ini agak dipandang remeh. Nasihat yang kedua. Nasihat kemudian selanjutnya, fa innahu ma ya'ishminkum fasa'abdullah katsira. Bahwasanya barang siapa di antara kalian itu yang hidup setelah nanti, maka kalian akan melihat banyak sekali perselisihan. Bagaimana mensikapinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Maka tetaplah sunnahku dan sunnahnya khalifah rasyidin, khalifah yang ar-rasyidin al-mahdiyyin, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu alaiha, gigitlah. Abu alaiha bin Rasyid, gigitlah sunnah tadi dengan gigi gerak, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kalian, hati-hatilah kalian dengan barunya perkara dalam agama, adanya perkara baru dalam agama. Wa iyyakum muhdatsatil bidah, sebab sesungguhnya tiap perkara baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Wa qala haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengutarakan hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Jadi hadis ini merupakan penyempurnaan dari hadis kelima yang dulu pernah kita baca, hadis dari Ibunda Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu bahwa barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama, maka amal itu tertolak. Man amala amalan laysa alaihi amruna bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi, maka amal itu tertolak. Dulu pernah kita bahas yang hadis yang kelima. Ini disempurnakan dengan hadis ini sebagai penyempurnaan. Di awal hadis sahabat Al-Irbad bin Sariyah menjelaskan bahwa Nabi itu wa'ada, memberikan mau'izah, wejangan, yaitu wejangan yang berisi tarhib, motivasi, dan juga tarhib, peringatan. Jadi memberikan motivasi tentang amalan-amalan, tentang surga, kemudian memberikan tarhib atau ancaman-ancaman yang berupa dosa-dosa dan juga neraka. Itu jangan itu betul-betul sampai macet di hatinya sahabat. Dan memang itu adalah kebiasaan Nabi. Jadi Nabi itu sering memberikan nasihat kepada para sahabat. Makanya termasuk nasihat atau kulum yang biasa kita adakan itu termasuk salah satu sunnah. Jadi kita dengan aktivitas harian kita agar ada peringatan, sekali-kali ada nasihat entah berapa menit itu sebagai pengingat pada para sahabat. Meskipun begitu tidak dianjurkan untuk dilakukan setiap hari. Ya kadang-kadang itu biar betul-betul meresap nasihat. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Seperti halnya sebuah hadis yang diberikan oleh Abdul bin Mas'ud kan termasuk sahabat yang banyak menguasai ilmu. Pengennya murid-muridnya itu, jenengan itu nasihat yang sering nasihat. Abdul bin Mas'ud beliau mengatakan, sebenarnya saya juga pengen, tapi kalau Nabi sendiri antara Rasulullah SAW karena yang khawaluna bil mau'idati bil ayyam, bahwasanya Nabi itu memberikan nasihat kepada kami itu menjarang-jarangkan dalam beberapa hal. Karahiyatus salamati alaihi. Nabi khawatir kami menjadi bosan. Jadi dengan kalau metode yang benar yaitu tadi beberapa, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu ada nasihat khusus di situ. Jadi jarang-jarang ya mungkin
setiap harus keluar waktu yang nanti jamaahnya busuk. Itu termasuk metode Nabi untuk mengingatkan masuk surga dengan waktu yang seperti itu, benar-benar yang disampaikan itu manis dalam hati. Dan mau itu ini termasuk juga perintah dari Allah. Kemudian ketika para sahabat ini mendengarkan nasihat Nabi itu saking mandesnya nasihat itu sampai menangis. Cerita tentang bagaimana azab neraka, bagaimana tentang surga, sehingga mereka merasa hatinya itu bergetar. Dan ini sikap ini adalah sikap yang benar seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang iman mukmin yang benar itu ketika dibacakan disebut nama Allah, disebutkan tentang bagaimana mengenal Allah, maka hatinya menjadi bergetar. Ini ciri-ciri orang beriman yang seperti itu. Kita berusaha seperti itu. Kalau mengingat tentang Allah, tentang ilmu yang bagaimana mendekatkan diri pada Allah, hati kita bisa bergetar. Bahkan dalam ayat lain itu sampai berdiri, bulu-bulu ini bisa berdiri kalau mengingat tentang mengingat Allah itu bisa seperti itu. Dalam makanya sahabat itu saking dengar nasihat ini betul-betul berkesan sampai mereka mengatakan ini seakan-akan mau itu berdialog, jadi wejangan yang terakhir kayak orang mau pamitan. Makanya bisa jadi Nabi ketika nasihat itu mengisyaratkan bahwa Nabi memang akan meninggal, seperti halnya ketika haji wada. Nabi memang secara tersirat Nabi ngomong, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri illa aku juga ada hajati." Hendaklah saya pas haji wada itu nasihat sahabat dibilang, "Ayo perhatikanlah manasik haji ini. Barangkali kalian tidak menemui lagi saya haji setelah tahun itu." Mungkin seakan-akan disyaratkan setelah tahun itu Nabi wafat. Atau yang jelas-jelas nampaknya jelas seperti halnya ketika Nabi memberikan mengumpulkan para sahabatnya di sebuah tempat di Badr. Itu bahkan Nabi mengatakan dengan jelas, "Ala ayyuhan nas fa inna ma'ana basyarun yushiku ayati rasulullah bi fauji." Jadi Nabi memberikan wasiat kepada para sahabat, ketahuilah manusia sekalian, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia yang sebentar lagi akan datang urusan rohku, yaitu malaikat roh, dan aku akan memenuhi panggilannya. Ini kan berarti mengisyaratkan bahwasanya seakan-akan Nabi akan meninggal. Jadi nasihat itu sampai nangis, sahabat sampai nangis. Oleh karena itu, ketika sahabat mendengar nasihatnya Nabi itu seakan-akan mau pamitan, mereka minta wasiat, ya wahai Rasulullah, berilah kami wasiat yang dengan wasiat ini akan kami menjadikan pegangan. Jadi yang namanya wasiat itu betul-betul sebuah nasihat yang sangat penting. Orang kalau mau meninggal waktunya sedikit, dia tidak mau mengajari, dia ngomong tentang hal-hal yang paling pokok, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Ya, berilah wasiat kepada karena Nabi memberikan wasiat. Wasiat yang pertama, usikum bittaqwallah azza wajalla. Nabi ketika wasiat yang pertama itu nasihat yang wasiatnya yaitu aku berwasiat pada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini takwa ini termasuk makna yang dalam dan implementasinya itu luas. Mungkin kalau kita beberapa sekali kita mendengar saking pentingnya masalah takwa ini, kita kalau dengar khutbah berapa kali dibaca? 3 ayat. Ya Allah taqullaha haqqa tuqatih wa la taqutunna illa wahai orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Biasanya kalau dalam khutbah haji itu, kemudian ya ayyuhan nas taqwa allati khalaqakum min nafsin wahidah, dan takwa lagi. Kemudian dibacakan ayat ketiga,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida, itu bertakwa lagi. Tambah lagi kalau ada sebagian membacakan sebuah hadis, dan ittaqillaha haitsu ma kuntum, bertakwalah kalian di mana kalian berada. Jadi takwa sebelum lagi nanti usi. Ma'asyarul muslimin usikum wa nafsi bittaqwallah. Wahai para hadirin, saya berwasiat, khotib berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ini sering kita dengar, tapi implementasinya ini luas. Seperti yang dijelaskan, kalau takwa ini dibawakan dengan apa namanya, lafaz tersendiri dalam takwa, ini maknanya berarti apa namanya, melakukan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhi larangan. Tapi kalau digabungkan dengan albir, apa namanya, wata'awanu 'alal birri wat taqwa, misalnya. Jadi bir dan takwa, kalau bir ini maknanya menjaga ketaatan, takwa maknanya menjauhi kemaksiatan. Itu kalau apa namanya digabungkan. Tapi kalau dibawa ke mana sendiri, maksudnya berarti yang menjaga ketaatan juga menjauhi larangan. Ini wasiat yang sangat penting. Jadi Nabi dengan satu kalimat yang simpel ini, tapi banyaknya sangat apa namanya mendalam. Itulah takwa itu seperti itu. Dan takwa itu seperti hanya perisai. Jadi apa namanya, menjauhkan seseorang dari api neraka. Takwa mawati, bertakwalah kalian dari api neraka. Bahkan apa namanya, definisi takwa itu ya semua dijauhi, baik dosa besar, dosa kecil. Seperti halnya kalau kita mau berjalan di sebuah tanah yang penuh bumi, ya namanya takwa itu seperti itu. Berjalan pelan-pelan biar tidak injak duri. Itulah ketakwaan itu seperti itu. Tiap kali dia ketancap kakinya disibak, diobati dulu sampai sembuh. Itu. Jadi selalu hati-hati di tanah yang penuh bumi itu. Jangan kalau biasanya kalau sudah kena sekali terus tidak digubris, terus nanti dia sekali aja lah, terus terluka misalnya. Itulah ketakwaan seperti dia hati-hati di dalam melangkah, menjalankan ketaatan, menjauhi larangannya. Dia selalu berhati-hati semua keadaan. Makanya termasuk doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW itu, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan juga ketakwaan. Ini Nabi juga minta ketakwaan. Ini Nabi, apalagi kita juga sangat butuh dengan ketakwaan. Dimanapun kita berada, jadikanlah takwa ini sebagai pakaian kita. Makanya dalam Al-Quran bahasanya walibasut takwa, dan pakaian ketakwaan, sehingga ketakwaan itu melekat dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita sematkan takwa dalam diri kita. Hati-hati di dalam langkah, di depan ini ada apa. Dalam melakukan ketaatan, oke. Ketika ada kemaksiatan kita jauh, itulah yang harus kita lakukan. Makanya Nabi sampai berusaha, usikum bittaqwallah, aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa. Ini yang sikap ini yang harus kita terapkan dari diri. Yang ini, sikap ini terluput dari banyakkan orang zaman sekarang. Banyak ya, kita melihat maksiatan di sekitar kita yang karena kurangnya ketakwaan. Makanya kita tinggalkan ketakwaan kita dalam segala kondisi. Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua, wasati wa qa'ah wa in ta'amara 'alaikum abu, untuk mendengarkan dan taat kepada pemerintah yang sah, pemimpin yang memimpin kalian, meskipun saat itu kalian dipimpin oleh seorang budak. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin yang jadi pemimpin saat itu sebenarnya nggak pantas jadi pemimpin. Ini akidah yang harus kita jalankan. Nabi ini wasiat ini wasiat beliau sangat sesuatu yang sangat penting. Nabi mewasiatkan pada sahabat-sahabatnya ketika mau meninggal. Ini penting karena hal ini ketika ini dilalaikan, betapa penting kekacauan yang akan terjadi. Nah, ini salah satu usul
tanamkan dalam jiwanya seorang muslim, seorang ahli sunnah yang seperti ini. Dia taat, menegakkan taat kepada pemerintah yang sah. Ini termasuk biasa dulu perintah untuk langsung. Ya Allah ta'ala atiikumullah wa atiikur rasul wa ulil amri. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri kalian. Ulil amri adalah pemerintah yang sah. Ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam itu akan membawa kepada kemaslahatan. Tapi ini semua perintahnya ini adalah ketika selama perintahnya tidak maksiat. Selama perintahnya tidak maksiat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika perintahnya ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak ada ketaatan di dalamnya. La ta'ata li makhluqin bi maksiatillah. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Jadi termasuk apa namanya? Kita milih-milihnya di sini. Yang penting kita memposisikan diri kita sebagai rakyat itu taat, mendengarkan dan taat kepada pemerintah. Jadi ini istilahnya ketaatan ini untuk sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak perlu taat kepada pemimpin, karena di situ sudah ada perintahnya langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin, misalnya pemerintah belum kita sholat, nggak usah disuruh pemerintah, kita juga harus sholat karena itu adalah kewajiban dari Allah Rasul. Tapi ketaatan kepada pemerintah ini adalah sesuatu yang dibuat apa namanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya contoh, misalnya peraturan lalu lintas itu dibuat untuk kemaslahatan. Misalnya ketika ada lampu hijau, lampu merah, berhentilah. Di situ prinsip kita sebagai ahli sunnah itu taat pada pemerintah. Yaitu kalau pas lampu merah ya mati kok. Kalau lampu hijau lampu itu kan. Karena apa? Ketika ini dilanggar terjadilah kekacauan di sini. Oh, kayak hijau ini apa? Biarkan. Ini ketika sebuah peraturan atau aturan-aturan yang lain yang harus ditaati oleh seorang muslim di sebuah pemimpin. Bagaimana jika pemimpinnya itu pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim misalnya? Haruskah kita taat kepadanya? Sakinah wa selama perintahnya itu tidak maksiat, kita harus taat. Bolehnya kita memberontak, tidak boleh, haram. Bahkan ketika dicontohkan misalnya itu tadi wa in ta'maru alaikum abdun. Bagaimana seorang budak yang boleh jadi imam? Budak bisa jadi imam apa? Tidak boleh. Karena syarat jadi imam, jadi pemimpin itu harus seorang yang merdeka. Ketika seorang budak memang di situ posisinya dia bisa menggalakkan kekuatan, pemerintahnya misalnya dia punya pemerintah yang berkuasa misalnya banyak dia mendolimi budak-budak, terus budaknya ini dia bisa menggalakkan kekuatan sehingga mengkudeta pemerintah yang sah itu dan betul-betul dikudeta sehingga pemerintah ini jatuh dan dia naik. Apa sikap kita sebagai muslimin yang hidup bisa di zaman itu? Taat kepada pemerintah yang berkuasa itu meskipun dengan cara yang benar. Karena ini adalah kalau kita Islam itu termasuk agama yang logis. Seandainya ini pintu untuk memberontak kepada penguasa ini dibuka berapa banyak karena kaum muslimin yang akan berubah agar situasi stabil terus ketika ada yang berkuasa siapapun dia tetap kita sebagai kaum muslimin sikap kita taat selama itu memang bisa ditaati. Kalau enggak ya sudah ditaati menengok, nggak usah jangan memberontak maksudnya gitu. Meskipun misalnya kan sistem demokrasi itu termasuk sistem yang disyariatkan atau tidak, termasuk sistem yang bukan menurut syariat Islam. Tapi seandainya memang seorang pemimpin itu lahir dari sistem demokrasi, bagaimana sikap kita itu taat kepada pemerintah yang jadi siapapun itu. Karena itu tadi kestabilan itu lebih utama dan kita nggak bisa
sehingga kita bisa bebas beraktivitas bangun pagi. Misalnya kita bukan beraktivitas mau nyari sarapan enak, mau bekerja juga enak, mau beribadah juga tidak ada halangan. Ini adalah kenikmatan yang seandainya pintu misalnya demo dan sebagainya itu dihalalkan dalam syariat, terus pokoknya agar pintunya tidak benar, boleh didemo, boleh dilengsarkan seandainya seperti itu. Berapa banyak kekacauan, sehingga di situ banyak sekali yang sedikit-sedikit demo, nanti terjadi bentrokan, terjadilah pertumpahan dari sesama kaum muslim. Ini yang dihindari di dalam Islam. Semua sebab yang bisa menjadikan perpecahan itu dihindari, sehingga paling aman gimana? Ya udah, siapapun yang jadi pemimpin, samina fa'ata'na, kita mendengarkan kata. Itulah prinsip Ahlus Sunnah seperti ini. Paham ya? Makanya ini sampai saking pentingnya masalah ini, Nabi wasiat wassalim wa tu'ati wa in ta'amara alaikum abdu. Meskipun yang perintahkan itu tidak pantas untuk menjadi pemerintah, tapi ini demi kestabilan dan situasi itu aman. Ini yang dibutuhkan, kecuali kalau beda lagi misalnya nanti seandainya ya bahkan apa namanya sakit banyaknya masalah ini, meskipun kaum muslimin dibolehkan seandainya kalau memang nggak punya kekuatan untuk menggulingkan, nggak mungkin misalnya itu ya harus menengok ya. Meskipun yang jadi pemimpin itu tadi, kecuali kalau itu tadi dihalang-halangi untuk beribadah, itu perkaranya lain, tapi tetap dilihat masalah berikutnya. Kalau mau betul-betul bisa menggulingkan dengan kekuatannya dan kaum muslimin betul-betul dibuat ini dengan sungguh-sungguh sampai tidak bisa beribadah, sampai harus mengganti agamanya misalnya, nanti ada fikih-fikih lanjutannya. Tapi secara umum di Indonesia ini tidak sama seperti itu. Siapapun yang memimpin akan bisa boleh dikumandangkan, masih bisa kita melakukan identitas Islam, masih bisa syiar. Bahkan di negara non-muslim sekalipun, meskipun orang Islam nggak bisa syiar agamanya, itu juga tidak boleh memberontak kepada pemerintahnya. Ini adalah prinsip yang harus ditekankan kepada Ahlus Sunnah. Amin. Karena ini tadi, jangan sampai kita menjadi provokator, jadi wasilah terjadinya perpecahan. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Sedikit-sedikit kita pemerintah awal kayak woro, sehingga banyak di situ menggalang kebencian kepada pemerintah yang akhirnya menimbulkan bentrokan yang akhirnya mengalirkan darah sesama kaum muslimin. Ini yang ditakutkan, ini yang dihindari di dalam Islam. Sehingga semua wasilah yang merakas itu ditiadakan. Cara paling aman itu siapapun yang mungkin selama bisa ya taat. Kalau memang itu tidak maksiat. Kalau maksiat terus pemerintahnya maksiat tidak usah dijalankan, tapi tidak usah jangan memberontak juga. Ini itu tadi, berarti saking fokus utama adalah kestabilan suatu negara. Jadi agar aman, situasi aman adalah kenikmatan, dan jangan sampai kenikmatan ini hilang gara-gara itu tadi hal-hal yang sifatnya provokatif. Kemudian wasiat yang ketiga itu berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan para khalifah Rasyidin. Jadi Rasulullah bersabda, "Fa innahu la yashhadu fasarat tidakkan kathira." Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka kalian akan menjumpai banyaknya perselisihan. Dan ini termasuk salah satu mukjizat Nabi. Jadi sabda beliau terjadi benar, banyak sekali perselisihan. Timbullah aliran-aliran. Setelah Nabi meninggal ada namanya orang-orang Khawarij. Kemudian memberontak lagi, ada lagi timbul Jahmiyah, Mu'tazilah.
Ini semuanya sempalan itu. Ada nabi-nabi palsu, banyak sekali perselisihan dalam agama. Ini fakta yang tidak terbantahkan oleh kaum muslimin. Makanya kita harus mensikapinya dengan sikap yang benar. Dan bagaimana agar kita selamat? Makanya Nabi juga kasih resep. Termasuk salah satunya sabda Rasulullah SAW, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Sab'ina millah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya itu masuk neraka, diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu. Oh, mereka berkata, "Man hiya ya Rasulullah?" Satu ini yang bagaimana sifatnya? Mereka tidak tanya yang 73, yang 70 enggak. 73 terjadi 73 perpecahan. Yang 72 nanti masuk ke dalam neraka, yang satu selamat. Yang satu ini bagaimana? Tapi ma'ana alaihi wa sallam. Yang satu yang adalah mereka menetapi apa yang saya dan para sahabatku lakukan. Jadi kita berusaha beragama dengan agamanya Nabi, cara beragamanya Nabi dan cara beragamanya para sahabat. Kalau mau ingin selamat. Karena setelah kedua waktu itu sebanyak sekali perpecahan di dalam Islam. Makanya mensikapi ini solusi dari Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abu 'alaiha bil wajib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Banyak muhdatsatil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi fa'alaikum bisunnati, tetaplah wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah rasyidin. Dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Jadi digigit dengan gigi geraham, dipegang sungguh-sungguh. Solusinya belum ada. Dan juga ulama komunitasnya belum ada. Solusinya dari Nabi ketika tertimbul perpecahan ini biar selamat bagaimana? Yaitu yang pertama, berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menghindari fitnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Takutlah kalian dengan perkara baru dalam. Jadi kalau mau ingin selamat ketika terjadinya banyak perpecahan dalam Islam, dan ini fakta yang tidak terbantahkan sampai saat ini sekalipun, semakin banyak perpecahan dalam Islam, itu tadi resepnya kalau mau selamat cuma dua: berpegang teguh dengan sunnah dari Nabi. Kita berusaha belajar bagaimana cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, kita menghindari bid'ah. Sehingga dua ini adalah resep agar kita selamat. Solusi yang pertama, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yaitu berusaha mengikuti bagaimana cara Nabi beragama. Sunnah-sunnahnya kita belajar dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian sunnahnya para khalifah rasyidin. Siapakah khalifah rasyidin? Khalifah rasyidin adalah, kalau sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu khilafatul nubuwah 30 sana. Jadi khalifah kenabian itu selama 30 tahun setelah kenabian, setelah wafatnya Nabi. Jadi setelah wafatnya Nabi itu 30 tahun setelahnya itu khalifah-khalifahnya itu termasuk khalifah rasyidin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk, khalifah yang masih agamanya masih murni. Jadi selama 30 tahun ini Nabi mengabarkan bahwasanya kalau mau ngikut, yaitu tadi ngikut sunnahnya khalifah yang setelah Nabi wafat selama 30 tahun. Siapakah mereka? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar masa pemerintahannya itu 2 tahun 3 bulan, singkat masuk sampai beliau wafat. Kemudian Abu Bakar sebelum wafat, beliau wasiat nanti yang ganti khalifah setelah itu Umar. Kemudian Umar termasuk pemerintahannya itu panjang, 20 tahun 6 bulan sampai beliau ketika imam sholat subuh ditikam oleh seorang
budak Majusi, Abu Lahab Majusi. Kan kalau sudah seperti meninggal tergantikan oleh Utsman bin Affan. Masa pemerintah Utsman bin Affan itu 12 tahun. 12 tahun pertama aman, 6 tahun pertama aman, 6 tahun berikutnya itu banyak terjadi fitnah. Jadi banyak itu kan mendiskreditkan Utsman. Dia tidak pantas jadi pemimpin, dia tidak pantas, sehingga didemo suatu saat di akhir setelah 12 tahun itu masa pemerintahan Utsman itu didemo oleh orang-orang yang Khawarij, yang cikal bakalnya Syiah. Didemo selama berapa hari, 40 hari atau berapa, sampai salah satu demonstran itu mereka nuntut Utsman harus turun jabatan karena Utsman tidak pantas jadi pemimpin. Banyak syubhat mereka, fitnah itu banyak, sehingga dituntut Utsman harus turun jabatan. Utsman tidak mau lepas. Akhirnya salah satu pendemo masuk rumahnya dan menusuk Utsman bin Affan, terbunuhlah di dalam rumahnya. Tidak dikepung, tidak boleh sholat Masjid Nabawi, tidak bisa ambil subur bahkan. Itu selama 12 tahun. Kemudian pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu selama 4 tahun 9 bulan. Setelah gantikan Utsman itu selama 4 tahun setelahnya, sampai juga beliau dibunuh oleh seorang Khawarij pas mau berjalan menuju masjid untuk sholat subuh. Jadi kan pemerintahan ini berarti kan kalau digabung itu sekitar berapa ya? 29,5 tahun. Nah, ini ditambah lagi ada satu lagi, termasuk para ulama salah satunya memasukkan Hasan bin Ali sebagai salah satu khalifah Rasyidin. Jadi khalifah yang termasuk mendapatkan petunjuk yaitu Hasan, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memerintah selama 6 bulan. Ketika Ali terbunuh, Hasan diangkat jadi khalifah di wilayah Hijaz, tapi wilayah Syam tidak mau. Dia angkat Muawiyah. Akhirnya kaum muslimin terbelah menjadi 2 kubu yang besar, antara kubunya Ali bin Abi Thalib dan kubunya Muawiyah. Dan disinilah Hasan itu menyatukan 2 kaum muslim, 2 kekuatan ini menjadi satu, yaitu Hasan menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Muawiyah sehingga kaum muslimin bersatu di dalam satu kepemimpinan yaitu Muawiyah. Ini termasuk salah satu mukjizat Nabi yang dikabarkan bahwasanya Hasan itu akan menyatukan 2 kelompok besar yang bertikai, sehingga dengan disatukan oleh Hasan nyerah atau kalah, sehingga sudah saya tak turun, Muawiyah yang jadi pemimpin. Akhirnya 2 kekuatan, 2 kubu ini jadi satu. Makanya Amul Jamaah, termasuk tahun persatuan. Ini 30 tahun ini termasuk masa Khalifah Rasyidin. Dan masa-masa ini kalau kita mau beragama, kita ikuti sunnah-sunnah mereka. Berapa sunnahnya Nabi kita pelajari, sunnahnya Khalifah Rasyidin juga kita pelajari. Jika seandainya memang ada sesuatu, misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan ketika Umar menjadi pemimpin, kok kayaknya di masjid itu ada yang sholat 3 orang sendiri, 2 orang sendiri, berapa orang sendiri, kan? Daripada gini, wis, ayo kita sholat bareng-bareng, 1 orang jadi imam, semuanya mengikuti. Akhirnya terjadilah sholat tarawih. Nah, ini termasuk sunnahnya Utsman, sunnahnya Umar bin Khattab. Makanya solusi dari semua perpecahan itu adalah kita ikuti sunnahnya Nabi, kita belajar tentang sunnahnya Nabi dan sunnahnya pada Khalifah Rasyidin. Nah, kalau mau dan juga ditambah menghindari bid'ah-bid'ah yang ada. Jadi sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan kelima, pada hadis kelima tadi, bahwasanya banyak sekali bid'ah-bid'ah yang muncul setelah zaman Nabi. Firqah-firqah itu banyak. Ada firqahnya Khawarij, Mu'tazilah,
Jahmiyah, ada lagi Qadariyah yang muncul, dia mengingkari takdir, ada lagi Syiah, Murji'ah, dan firqah yang lain yang muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang mana semuanya itu adalah sumber perpecahan yang muslim. Dari mana sumber? Karena itu tadi bid'ah, masing-masing bid'ah punya keyakinan masing-masing yang menyelisihi sunnah Nabi. Ada diriwayatkan ketika ada banyak perpecahan, Nabi berikan salah satu wasiat Nabi, salah satu nasihat Nabi, Ba'tazil tidak tinggalkan semua firman-firman itu, jangan ikut firman itu. Kamu kalau memang semuanya berfirman, kamu sendirian aja dapat. Nah, bid'ah ini juga banyak. Kalau mau kita berikan lagi, bid'ah ini juga ada dua jenis. Ada yang bid'ah secara keyakinan baru. Nabi dan para sahabatnya tidak meyakini seperti itu, tapi timbul keyakinan-keyakinan baru. Seperti keyakinan orang-orang Khawarij itu meyakini bahwasanya orang kaum muslimin pelaku dosa besar itu kekal neraka. Keyakinannya orang-orang misalnya orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nabi dan para sahabatnya banyak sekali dalil yang mengatakan bahwasanya Allah itu di atas, Allah punya jisim misalnya, Allah punya jasad, Allah punya zat, Allah punya zat, punya tangan, punya kaki, punya mata. Itu banyak sekali dalil yang mengatakan seperti itu. Tapi dengan keyakinannya dia, logikanya dia menolak. Kalau misalnya Allah punya tangan, berarti Allah kayak manusia, nggak boleh. Kalau misalnya Allah di atas, berarti Allah bisa ditunjuk, nggak boleh. Ini keyakinan-keyakinan yang baru yang bahkan Nabi dan para sahabat tidak pernah meyakini seperti itu. Makanya kita harus waspada. Kemudian ada orang yang menggabungkan akal daripada dalil. Kalau masuk akal diterima, kalau dalil tidak masuk akal tidak diterima. Karena akal ini sebagai sumber, misalnya sumber ilmu. Ini banyak sekali seperti itu. Orang-orang mereka menggunakan akalnya dulu. Mu'tazilah itu orang-orang pintar-pintar, orangnya pintar, tapi ini kan sesat. Ada juga bahkan orang-orang sufi, punya keyakinan, banyak sekali keyakinan baru yang timbul di situ. Mereka menjadikan mimpi sebagai dalil. Yaitu mimpinya ini anak ada baru di Nabi datang kepada kiainya ngasih tahu amalan-amalan khusus. Akhirnya terus diamalkan. Tidak boleh seperti itu. Keyakinan baru yang timbul setelah Nabi. Padahal seperti hanya yang kita tahu bahwasanya Nabi sebelum meninggal itu Allah sudah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini Muhammad, agama Islam telah aku sempurnakan. Jadi agama Islam setelah Nabi meninggal itu sudah sempurna, tidak perlu tambahan lagi. Nah, ternyata banyak sekali tambahan-tambahan setelah Nabi meninggal. Ini yang tidak benar. Ini dari sisi keyakinan. Ada lagi dalam sisi amalia, banyak sekali ritual-ritual baru yang timbul. Ini yang tidak benar. Nabi dan para sahabat yang pernah contohkan, tapi ternyata ada. Ini yang harus kita hindari. Dan ini banyak tersebar di dalam masyarakat. Kalau kita mau bertemu dan banyak sekali amalan-amalan muslimin ini yang dijadikan sebuah ritual, ternyata kalau kita lihat dalilnya Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan seperti itu. Ini yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Kalau kita mau amal, bagaimana kita ikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya? Amalan ini ada dalilnya. Kalau nggak ada, tapi pernah nggak melakukan? Nggak pernah, ya sudah, jangan lakukan. Tahlil, banyak sekali utama tahlil. Terus sedekah, itu juga banyak sekali dalil utama. Tapi kalau dijadikan dalil-dalil yang umum ini dijadikan ritual khusus, misalnya tahlilan, ketika setelah meninggalnya mayat 3 hari, 40 hari, berapa lagi? Butuh. Dan apakah Nabi dan para sahabat yang pernah melakukan? Apakah ini hal ini bisa dilakukan? Seandainya pernah nggak ini dilakukan zaman Nabi? Kita coba kritis seperti ini.
Kalau pernah dilakukan, bisa nggak? Misalnya Nabi melakukan sahabat melakukan seperti itu ketika Nabi meninggal misalnya, terus sahabat berkumpul di rumahnya Nabi misalnya, pernah nggak seperti itu? Kalau nggak pernah, para sahabat orang yang paling penting tentang Al-Quran, paling penting tentang sunnah, mereka nggak kerjakan, apa yang mereka kerjakan? Kalau seperti itu sehingga kita terbebas dari amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Dan ini bukannya waktu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Ada tambah lagi di yang riwayat yang lain, waktu bid'atin dan waktu dolalatin. Setiap kesesatan itu diakan dengan neraka. Ini harus kita waspadai karena ancamannya neraka. Kalau ancamannya cuma nggak diterima misalnya, itu masih mending, tapi ancamannya neraka. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita melakukan amalan, pengennya berbuat baik, kita harapannya dia dapat pahala yang banyak, ternyata ini yang harus kita hindari. Terus timbul pertanyaan, kalau gitu, kalau kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, terus kok ada yang mengatakan bid'ah hasanah, itu maksudnya gimana? Gimana betul? Kita sering ini bid'ah hasanah, ini bid'ah sayyi'ah. Ya kita harus bedakan dulu bid'ah secara bahasa dengan secara istilah. Ini yang harus kita berdefinisi di sini. Secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa, bid'ah itu maksudnya semua perkara baru dalam agama yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Adapun secara terminologi, secara syariat, secara istilah, yaitu ibadah, ritual atau keyakinan baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya dan tidak ada asal usulnya dalam Islam. Ini namanya bid'ah secara syariat. Ini ada ulama yang mendefinisikan bid'ah secara bahasa dan juga ada yang secara syariat. Makanya di dalam hal ini terjadi perbedaan. Para ulama-ulama yang memaknai bahasa secara istilah, mereka pasti mengambil bid'ah hasanah. Contohnya apa? Contohnya ya pasti contohnya itu adalah sarana bikin pondok. Zaman Nabi tidak ada pondok, tapi bagaimana sebagai ini sarana mempelajari agama benar itu berbeda bikin pondok. Istilah ini bid'ah secara istilah, bahwasanya zaman Nabi tidak ada pondok, makanya dibikinlah pondok. Ini adalah salah satu sarana. Kalau bid'ahnya di bawah mana seperti ini ya tidak apa-apa. Bid'ah hasanah ini namanya. Misalnya ilmu-ilmu yang agama yang dulu zaman Nabi tidak ada, ilmu nahwu sorof. Zaman Nabi ngomong Arab, ngomong aku biasa. Tapi bagaimana bahasa Arab ini biar mudah belajar oleh orang non-Arab? Makanya begitu rumusan-rumusan, ada namanya ilmu nahwu, ada ilmu namanya ilmu sorof. Dan nahwu sorof itu untuk mempelajari orang Arab, orang non-Arab biar gampang belajar bahasa Arab. Makanya namanya ilmu nahwu. Zaman Nabi tahu. Ini bid'ah secara bahasa. Ada lagi contoh misalnya mushaf Al-Quran yang dikumpulkan jadi satu. Zaman Nabi mushaf ya, mereka punya mushaf, punya catatan sendiri-sendiri berserakan. Tapi mereka rata-rata hafal. Tapi mushafnya ya kebanyakan dikumpulkan. Zaman Abu Bakar mulai mengumpulkan, tapi belum bisa. Zaman Umar juga mulai dikumpulkan. Ketika zaman Utsman bin Affan, barulah di situ dibikin satu versi. Daripada nanti kaum muslimin bingung, dibikinlah satu versi, yaitu surat pertama itu Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ini satu versi, satu urutannya dijadikan satu, sehingga kaum muslimin ketika belajar Al-Quran nggak bingung. Itu ketika timbul zaman Utsman bin Affan. Ini juga bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ahnya seperti ini benar boleh. Seperti halnya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu juga nggak ada zaman Nabi.
Jadi ketika para tabi'in itu belajar, itu ketika sahabat menyampaikan ini saya dengar dari Nabi, mereka enggak langsung percaya kita coba nggak ngomong sahabat. Tapi ketika setelah itu, masa setelah itu timbullah banyak sekali fitnah, banyak orang palsu hadis. Sehingga kalau orang yang suka kopi bikin hadis tentang kopi, misalnya siapa yang meninggal di kerongkongannya masih ada buku kopi maka dia masuk surga. Itu saking senangnya kopi misalnya. Itu disebabkan oleh banyak sekali hadis-hadis palsu. Sehingga bagaimana cara memverifikasi hadis itu valid apa enggak? Dilihat lagi. Makanya itu cara berhati. Oh ini si bulan ini kuat, bisa dipercaya. Kalau bulan yang ngomong ini berarti valid. Misalnya si B dia hafalannya kurang kuat, bulannya. Ini ada klasifikasinya oleh para ulama bikin seperti itu sehingga ilmu yang dihasilkan itu akan valid. Oh, kalau si C ini dia ketika masih muda hafalannya kuat, ketika sudah tua ini sudah tertukar. Dia mempunyai hadisnya ini tapi belok ke sini. Ada orang seperti itu sehingga orang seperti ini bagaimana? Kalau orang seperti itu dia kalau dia merayakan ketika masih muda dengan hadisnya, kalau sudah tua hadisnya nggak ada. Ini seperti itu namanya ilmu jarh wa ta'dil. Itu sangat penting kenapa? Untuk bagaimana kita memverifikasi sebuah hadis itu valid atau enggak. Sehingga situlah namanya derajat hadis itu sahih, hasan ghairihi, sahih ghairihi, dhaif misalnya, makruh. Ini semuanya dari ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga kalau kita namanya bid'ah seperti itu bid'ah itu ya tahu. Bahkan ulama sebagian orang mengatakan ada bid'ah itu ada 3 jenis. Ada bid'ah wajib, bid'ah mustahab, ada bid'ah mubah. Bid'ah wajib ini sebenarnya ilmu nahwu sharaf, bid'ah wajib. Kemudian ilmu bikin pondok. Kalau zaman sekarang misalnya ilmu mikrofon, zaman Nabi juga tidak ada. Tapi ini ada sebagai sarana untuk melancarkan dakwah. Ini juga nggak masalah. Pakai YouTube, pakai TikTok, dakwah misalnya. Pakai itu termasuk kalau secara istilah ini bisa dikatakan di antara zaman Nabi. Nggak haji naik pesawat. Zaman Nabi sini benar orang arah rumah ontok. Biasanya seperti ini berarti orang yang mau seperti ini dia nggak bisa bedakan ini bid'ah ini secara bahasa atau secara istilah. Nah kalau bid'ah secara istilah ini semua ulama sepakat bahwa sebenarnya bid'ah ini adalah bid'ah sesat. Bid'ah itu bid'ah secara istilah itu ritual baru atau keyakinan baru yang ada dalam agama. Ini yang tidak boleh. Sehingga ulama yang mengatakan Nabi mengatakan bahwa bid'ah itu adalah setiap bid'ah adalah sesat. Ini maksudnya. Itu setiap ritual baru, keyakinan baru yang diadakan dalam Islam yang tidak pernah diajarkan zaman Nabi. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan. Tapi sekarang kok ada ini namanya bid'ah secara istilah. Ini yang dilarang. Seperti halnya itu tadi menolak sifat-sifat Allah. Mereka menggunakan akal yang berbeda. Pokoknya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Dan terus nanti di mana-mana. Padahal ribuan dalil mengatakan bahwa Allah itu di atas. Bagaimana Nabi Isra Mi'raj itu ke atas. Bagaimana kita secara fitrah kalau kita katakan ke atas. Kita ngomong, kita serahkan pada yang di atas. Banyak sekali dalil-dalil mengatakan Allah di atas dapat ditolak karena ini berarti keyakinan baru seperti ini. Kita jangan ikut-ikutan hujah-hujah mereka. Allah misalnya nuzul turun ketika sudah berjamaah Allah turun ke langit dunia. Dan terus hidupnya itu apa namanya? Berarti dia menolak hadis dengan menggunakan logika. Tidak boleh seperti itu. Juga keyakinan orang waris, orang Syiah yang kalau memutuskan Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya ini
adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Zikir sampai joget-joget ada banyak. Sholawatan kalau joget-joget itu adalah ibadah mencampur dengan maksiat. Kemudian itu kan seperti orang tasawuf seperti itu. Sehingga ritual seperti yang diadakan dalam Islam yang itu tidak ada zaman Nabi, itu namanya bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Ini yang harus kita betul-betul kita benar. Kalau bid'ah ini maknanya secara bahasa, ya wis kita setuju. Oh, kan ada bahasa lah, ya kita setuju ada bahasa. Kalau itu hanya membahas tentang masalah bahasa, bahwasanya perkara sesuatu dalam agama yang tidak ada zaman Nabi itu namanya bid'ah. Itu kita setuju bahwasanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau masalah secara syariat kita harus betul yakin bahwa semua perkara dalam agama itu adalah bid'ah yang sesat. Kita harus tinggalkan sama-sama. Toh sunnah Nabi itu masih banyak sekali. Kalau kita melakukan itu banyak. Nah, ngomong enggak, kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Yang kita itu sedikit kritis. Kalau kita melakukan amalan yang itu umum di masyarakat misalnya, ini ada dalilnya nggak sih? Pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya oleh para sahabatnya juga meninggal. Para sahabat itu meninggal banyak. Adakah amalan setelah orang meninggal seperti ini zaman dulu? Bisa nggak mereka melakukannya? Bisa. Kalau jadi zaman Nabi ada kata itu bisa, tidak ada pahalanya. Tapi tidak dilakukan. Seandainya ini baik, pasti dilakukan Nabi dan para sahabat. Kalau enggak, berarti ini adalah perkara baru dalam agama. Kita harus waspada. Jangan-jangan ini menjerumuskan kita ke dalam. Makanya dari sini kita harus betul-betul, wasiat ini sangat penting sekali. Makanya Nabi memberikan 3 wasiat ini: takwa kepada Allah, taat dan menegakkan kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga, menggigit atau menjalankan sunnah dan juga menjauhi bid'ah. Karena 3 hal ini kalau kita lakukan membuat kita selamat. Ini sangat penting sekali sehingga Nabi menjaga ini sebuah wasiat. Hanya kita harus betul-betul memberikan nasihat Nabi ini, wasiat dari Nabi ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bila kita lebih saya subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.